Selama ini, kita meyakini bahwa bulan terbentuk sebagai akibat dari tabrakan dahsyat suatu objek dengan bumi. Sebuah objek angkasa seukuran Mars mungkin mendorong dirinya sendiri ke planet kita dan membuat sebagian keraknya pecah. Puing-puing yang tercipta kemudian menyatu dalam bentuk bola padat yang kemudian menjadi bulan kita. Tapi ada satu pertanyaan yang mengusik para ilmuwan. Kerak bumi miskin akan logam. Jadi, kenapa ada banyak logam di dalam bulan? Penelitian terbaru pada dasarnya membuang teori utama tadi jauh-jauh. Jadi sekali lagi kita tidak tahu apa-apa tentang asal mula tetangga terdekat kita itu. Di bulan, besi terjaga dalam kondisi murninya karena nggak ada oksigen di sana. Jadi besi nggak bisa berkarat. Tapi beberapa tahun lalu, para ilmuwan membuat penemuan yang tak terduga. Di daerah yang lebih tinggi di satelit kita, besi teroksidasi dan berkarat. Pada awalnya, temuan ini bikin para astronom bingung. Kehadiran karat ini mungkin berarti manusia bisa bernapas setidaknya di area tertentu di bulan. Tapi kemudian penjelasannya muncul. Oksigen mungkin masuk ke batu tak berpenghuni ini dari planet kita sendiri. Dengan tidak adanya atmosfer, angin surya terus menerpa bulan tanpa ada yang bisa menghentikannya. Suar ini bisa menyedot oksigen dari lapisan atas atmosfer bumi dan membawanya sampai ke bulan. Molekulnya kemudian menetap di titik tertinggi permukaan bulan. Itu bisa menjelaskan kenapa logam tidak teroksidasi di jurang-jurang dan terutama di bawah permukaan bulan. Air di bumi merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan dipenuhi tanda tanya. Teori yang paling populer adalah air dibawa ke planet kita oleh komet es dan asteroid, yang bukan cuma meninggalkan kawah besar, tapi juga zat cair yang membuat makhluk hidup terus berkembang sampai sekarang. Tapi ada teori baru yang menawarkan skenario lain. Di luar angkasa ada banyak sekali bahan organik dan dalam kondisi tertentu, bahan itu bisa menghasilkan air yang cukup untuk mengisi lautan kita ribuan kali lipat. Para peneliti melakukan percobaan di mana mereka memanaskan bahan organik ini dan mereka memperoleh air serta minyak jernih. Jika terkonfirmasi dalam penelitian selanjutnya, artinya minyak mungkin muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup saja, tapi juga berasal dari luar angkasa. Perubahan iklim yang kita saksikan kemungkinan besar adalah bagian dari siklus alam. Para peneliti dari Universitas California, Santa Cruz, telah menemukan pola dalam variasi iklim planet kita dan bentuknya seperti musim yang sangat panjang. Terkadang, keadaan ini bisa bertahan sampai jutaan tahun dan semuanya terkait dengan posisi bumi yang relatif terhadap matahari. Musim ini dinamai ice house, cool house, warm house, dan hot house sesuai dengan suhunya. Selama 3 juta tahun terakhir misalnya, planet kita sudah berada dalam keadaan ice house karena zaman es terakhir belum terlalu lama berlalu. Tapi tindakan manusia ditambah efek rumah kaca telah mendorong keadaan iklim bumi ke warm house jauh lebih cepat dibandingkan jika tidak ada kita. Saat akhirnya tiba, suhu keseluruhan di bumi akan naik seperti suhu di daerah tropis dan ini tidak pernah terjadi di bumi selama lebih dari 50 juta tahun. Harus senang atau sedih ya? Kembali ke bulan lagi. Kamu bisa melihat bulan di berbagai tempat dengan berbagai ukuran dan bahkan dalam berbagai warna setiap malamnya. Ukuran dan lokasinya mudah dijelaskan. Saat bumi berputar di porosnya dan berevolusi mengelilingi matahari, kita melihat bulan berjalan di sekitar langit malam, entah makin dekat atau makin jauh dari bumi. Yang membuatnya tampak kuning cerah malam ini atau merah tua agak seram besoknya punya penjelasan yang jauh lebih kompleks. Kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, warna alami bulan adalah abu-abu kecoklatan. Tapi dari permukaan planet kita, warnanya sangat bervariasi. Kalau dilihat tepat di atas kepala, biasanya bulan kelihatan terang dan hampir putih karena cahaya pantulnya melewati lapisan atmosfer yang relatif tipis. Hampir nggak ada yang menghalangi dan membiaskan kilaunya, jadi bulan terlihat putih. Bulan bisa kelihatan kuning, jingga, atau bahkan merah saat terlihat tepat di atas cakrawala. Efek ini mirip dengan yang terjadi saat matahari terbit atau terbenam, waktu matahari kelihatan merah. Dari sana, cahaya merambat jauh lebih lama untuk sampai ke mata kita dan banyak bagian biru dari spektrumnya menghilang. Ini mengubah warna cahayanya menjadi variasi yang jauh lebih hangat. Satelit alami kita juga bisa kelihatan biru dan alasannya adalah adanya partikel halus di udara.
Partikel ini membiaskan cahaya, jadi bulan nggak pernah seperti yang terlihat di luar atmosfer kita. Tapi saat bentuknya lebih besar dari biasanya, warnanya jadi kebiruan. Terakhir, ada kejadian sangat langka saat bulan bisa terlihat ungu. Nggak ada yang tahu pasti kenapa ini terjadi, tapi para astronom meyakini itu pasti kombinasi antara atmosfer, partikel debu, dan mungkin hal lain. Sayangnya, belum ada penjelasan yang pasti. Gempa bulan bukanlah fenomena fiksi ilmiah. Gempa bulan memang nggak terjadi sesering di planet kita. Dan saat terjadi, letaknya lebih dekat ke pusat bulan. Para ilmuwan berpikir gempa bulan mungkin disebabkan oleh gravitasi bumi dan matahari. Gempa Mars juga ada loh. Selama ini, planet merah itu dianggap tidak aktif secara tektonik. Tapi pengamatan terkini menunjukkan bahwa Mars masih mengalami gempa lemah dari waktu ke waktu. Kamu mungkin nggak bisa merasakannya kalau berdiri di permukaan Mars. Tapi artinya ada proses geologis yang masih berlangsung di bawah lanskap merah dan berdebu ini. Bulan nggak punya sisi gelap. Satelit kita terkunci dengan bumi. Artinya bulan selalu menghadap kita pada satu sisi, sementara sisi lainnya selalu membelakangi kita. Matahari jelas lebih jauh dari kita dibanding bulan. Bumi dan bulan pun berputar mengitari matahari, membuat sisi manapun terpapar sinar matahari dan menghangat. Artinya, sesekali dalam waktu singkat, bulan diterangi oleh matahari dari kedua sisi. Kita aja yang nggak bisa melihatnya dari sini. Tiap tahun, bulan bergerak menjauh dari bumi karena interaksi antara gaya gravitasi bulan dan lautan kita. Bulan bergerak sekitar 4 cm tiap tahunnya. Artinya dalam 600 juta tahun, bulan akan lebih jauh 23.500 km dari bumi dibanding sekarang. Kenapa aku menyebutkan angka tadi? Sebab saat itulah gerhana matahari total nggak akan terjadi lagi. Di bulan ada air, bukan berupa kolam atau danau, melainkan butiran es air di bagian yang tertutup bayangan di dekat kutub bulan. Para ilmuwan berpikir, air sudah ada di bulan sejak lama, yakni selama periode saat bulan dan bumi terus dihantam oleh asteroid dan komet yang mengandung es air. Proses ini bahkan mungkin membantu kita mendapatkan danau dan lautan, bukan cuma air es di bulan. Penelitian terkini mengatakan interior bulan menyimpan air yang muncul ke permukaan selama aktivitas vulkanis. Hal yang sama mungkin terjadi di planet kita. Bagi kalian yang berpikir bumi cuma punya satu bulan, sebenarnya ada 2 asteroid yang terkunci dalam orbit koorbital dengan planet kita. Yang pertama nggak mengelilingi bumi, tapi punya semacam orbit yang sinkron dengan bumi. Itu sebabnya asteroid ini kelihatan mengikuti bumi dalam orbit yang stabil, padahal kenyataannya punya jalur khusus sendiri di sekitar matahari. Yang satunya mengikuti orbit tapal kuda di sekitar planet kita. Jalur spesifiknya membawa asteroid ini lebih dekat dengan kita setiap 95 tahun. Bulan punya zona waktunya sendiri yang dinamai waktu standar bulan. Waktu di bulan itu berbeda. Setahun di sana dibagi menjadi 12 hari, mengingat masing-masing harinya sama seperti satu bulan bumi. Hari-hari ini mulai dinamai setelah astronot berjalan di bulan. Kalender bulan pun dimulai saat Neil Armstrong melangkah di bulan pada tahun 1969. Kerak bulan tidak sama tebal di semua bagiannya. Ketebalan rata-ratanya sekitar 50 km, tapi ada area yang jauh lebih tipis dan jauh lebih tebal. Terkadang penyebabnya adalah kawah di seluruh permukaannya, dan ada juga tabung berongga besar di bawahnya. Pengorbit bulan menemukan satu tabung seperti ini beberapa tahun lalu, dan ukurannya lumayan besar. Meski bentuknya nggak beraturan, tabung ini bisa menelan satu lapangan sepak bola loh. Para ilmuwan masih belum yakin apa yang bisa mereka temukan di dalamnya. Mungkin ada sistem terowongan atau keajaiban geologis di sana. Penjelasan paling populernya itu adalah tabung lava yang juga bisa ditemukan di bumi. Saat mendingin, aliran lava membentuk kerak keras yang kemudian mengental dan menciptakan semacam atap di atas lava yang sama. Lava itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering, sehingga menghasilkan tabung kosong tadi. Bulan, sahabat mungil kita, satu-satunya teman kita di angkasa luar yang luas, gelap, dan dingin. Tak heran kalau setiap peristiwa yang terkait dengannya, seperti gerhana matahari atau bulan, membuat kita antusias. Tapi bagaimana dengan bulan hitam, bulan biru, bulan purnama super? Pernah dengar nggak? Oke, aku bakal ceritain tentang semua tadi dan cara mengamatinya.
Yuk, siapin kalendermu dulu. Jarak antara bumi dan bulan sekitar 385.000 km. Ya udah keukur, rasanya tak terlalu jauh kan? Tapi percaya deh, kebanyakan orang terlalu meremehkan jarak ini. Apa kamu tahu kalau setiap planet di tata surya termasuk Jupiter dan Saturnus bisa muat di antara bulan dan bumi? Aku sendiri juga nggak percaya. Bulan terkunci secara pasang surut ke bumi. Oleh karena itu, hanya satu sisi bulan yang selalu menghadap ke arah kita. Ada beberapa fase dalam siklus bulan. Bulan baru adalah fase pertamanya. Matahari menerangi sisi satelit kita yang tak terlihat. Jadi, kita tak bisa melihat bulan alias hampir menghilang di langit. Bulan sabit awal adalah awal terlihatnya bagian bercahaya. Bulan purnama adalah fase ketika matahari menerangi seluruh sisi yang terlihat dari bumi. Sementara bulan sabit akhir adalah memudarnya bagian bercahaya bulan secara bertahap. Dan terakhir, bulan baru lagi. Dan seluruh siklus ini berulang lagi. Ada 29,5 hari dalam satu siklus bulan. Jadi, dibutuhkan sekitar 1 bulan, kecuali pada Februari. Tapi kenapa aku perlu menjelaskan semua ini sih? Jawabannya supaya kamu bisa lebih memahami bulan hitam. Peristiwa astronomi langka yang terjadi setiap 29 bulan atau 2,5 tahun sekali. Istilah ini tidak ada dalam astronomi karena namanya dibuat oleh para astrolog. Fenomena ini tidak resmi dan punya beberapa arti. Bulan hitam bisa berarti bulan baru kedua dalam sebulan. Biasanya hanya ada 1 bulan baru per bulan. Jadi kalau ada 2, jelas merupakan fenomena langka. Bulan kedua ini disebabkan oleh sedikit perbedaan antara siklus bulan dan siklus tahunan bumi. Seperti tahun kabisat, bulan hitam juga punya arti lain. Misalnya, biasanya hanya ada 3 bulan baru per satu musim. Pada dasarnya, 1 bulan baru setiap 30 hari. Tapi, kalau ada 4 bulan baru, berarti bulan hitam yang ketiga. Ada juga beberapa arti lain yang kurang populer. Misalnya, bulan hitam adalah sebutan orang untuk Februari tanpa bulan baru atau purnama yang terjadi setiap 19 tahun sekali. Tapi apa istimewanya? Satelit kita sepenuhnya tersembunyi di langit selama bulan baru biasa. Namun saat bulan hitam, kamu bisa melihat siluetnya yang gelap. Kamu harus memilih tempat yang bagus tanpa lampu kota. Kalau tinggal di kota besar, kamu takkan bisa melihatnya tanpa teleskop. Selain itu, karena langit berubah menjadi hitam selama fenomena ini, kamu bisa melihat berbagai konstelasi yang sebelumnya tersembunyi, serta Jupiter dan Venus. Terakhir kali ini terjadi pada 30 April 2022. Penduduk di sebagian besar Amerika Serikat bisa melihatnya, kecuali di wilayah Pasifik, Alaska, atau Hawaii. Aloha! Sayangnya, kalau kamu baru mendengar soal fenomena bulan hitam sekarang, berarti kamu sudah melewatkannya. Jadi, kamu harus menunggu 2,5 tahun lagi. Bulan hitam berikutnya akan terjadi pada September 2024 menurut definisi standar dan 19 Mei 2023 menurut definisi musiman. Tapi tenang, kamu bisa melihat peristiwa astronomi lain kok. Misalnya bulan biru yang langka. Gak percaya bulan bisa jadi biru? Bener sih, bulan memang gak akan berubah jadi biru. Ini cuma istilah para astrolog untuk bulan purnama kedua dalam sebulan. Bulan hitam dan bulan biru mirip dari segi definisi, tapi sebenarnya berlawanan. Kalau bulan hitam adalah bulan baru kedua yang langka dalam sebulan, bulan biru adalah bulan purnama kedua yang langka. Keduanya juga terjadi setiap 29 bulan. Nggak terlalu langka kan? Tapi dari mana istilah bulan biru ini berasal ya? Pakar cerita rakyat Philip Hitchcock berasumsi bahwa arti kalender dari istilah bulan biru pertama kali dibuat oleh Almanak Petani Maine pada tahun 1937. Peristiwa astronomi menarik lainnya disebut supermoon atau bulan purnama super. Siapkan teleskop dan pergilah ke bukit terdekat, karena kamu akan melihat bulan yang sangat terang dan besar seperti yang biasa kita lihat di film. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bulan super? Begini, bulan tidak berputar mengelilingi bumi dalam orbit melingkar. Orbitnya berbentuk elips. Dan tempat yang paling dekat dengan bumi disebut perigee. Bulan super adalah fenomena yang terjadi saat bulan purnama terjadi saat bulan berada di titik perigee. Karenanya, bulan menjadi terlihat sangat besar dan cerah di mata kita. Diameternya terlihat 14% lebih besar dan 30% lebih terang dari biasanya. Omong-omong, fenomena ini sering tertukar dengan fenomena ilusi bulan.
Saat ilusi bulan terjadi, letak bulan begitu rendah di cakrawala dan secara visual tampak lebih besar. Dari 12 atau 13 bulan purnama dalam setahun, 3 atau 4-nya adalah bulan super. Tapi kebanyakan di antaranya tak terlalu jelas. Kamu mungkin gak akan melihat perbedaannya. Yang paling menarik adalah bulan super besar yang langka. Saat terjadi, bulan benar-benar membesar. Bulan super besar terakhir terjadi pada tahun 2016. Sayangnya, bulan super berskala besar ini jarang terjadi, cuma sekali setiap 18 tahun. Yang berikutnya baru akan terjadi pada tahun 2034. Tapi kita bisa cukup sering mengamati bulan super yang lebih kecil. Pada tahun 2022, kamu mungkin melihatnya pada 14 Juni dan 16 Juli lalu. Ada juga fenomena sebaliknya yang disebut bulan mikro. Kamu mungkin sudah bisa menebak artinya. Ini terjadi saat bulan purnama terjadi di titik terjauh dari bumi. Titik ini disebut apogee. Bulan mikro berikutnya pada tahun 2022 terjadi pada tanggal 29 Juni. Pada tahun 2023, kita bisa mengamatinya pada tanggal 7 Januari, 5 Februari, dan 16 Agustus. Kamu memang tidak perlu menantikan setiap peristiwa ini. Kebanyakan orang lebih tertarik pada gerhana bulan dan matahari. Oh iya, apa kamu salah satu orang yang sering tertukar antara kedua peristiwa ini? Coba kita tes ya. Pause video ini. Jelaskan apa arti masing-masing gerhana ini. Mari kita bandingkan jawabanmu dengan definisi yang benar sesaat lagi. Sudah? Oke. Nah, gerhana matahari adalah fenomena ketika bulan menutupi matahari seluruhnya atau sebagian. Gerhana matahari hanya mungkin terjadi saat bulan baru, ketika bulan itu sendiri tidak terlihat. Banyak orang meyakini peristiwa ini sangat langka. Tapi sebenarnya tidak juga. Gerhana bulan adalah fenomena ketika bulan seluruhnya atau sebagian tertutup bayangan bumi. Gerhana bulan cuma bisa terjadi saat bulan purnama, jika posisi bulan berada di tengah orbitnya. Kalau tebakanmu benar, selamat. Kalau tidak, jangan khawatir. Banyak yang sering tertukar kok. Pada tahun 2022, gerhana matahari sebagian akan terjadi pada 25 Oktober. Gerhana matahari ini akan terlihat di Eropa, Asia Selatan dan Barat, Afrika Utara dan Timur, serta Atlantik. Seperti yang kusebutkan tadi, gerhana matahari total tidak selangka yang kita bayangkan. Tapi masalahnya, gerhana ini tidak selalu terlihat dari area manapun di bumi. Jadi, kalau ingin melihat peristiwa ini, pastikan kamu mencari tanggalnya dan cari tahu dari bagian bumi mana fenomena ini akan terlihat. Serta jangan lupa pakai kacamata khusus. Gerhana bulan lebih sering terjadi loh. Gerhana bulan sebagian terjadi hampir setiap bulan. Namun, gerhana bulan total pada tahun 2022 akan terjadi pada malam tanggal 7 sampai 8 November. Kamu bisa melihatnya di hampir semua bagian dunia, kecuali Afrika. Kabarnya sih, para zebra di sana kesal soal ini. Bulan adalah satelit yang sangat menarik. Mungkin kamu berpikir itu cuma bola batu kecil, namun kenyataannya ada begitu banyak peristiwa menarik yang terkait dengannya. Peristiwa bulan langka apa yang sudah pernah atau ingin kamu lihat? Apa kamu pernah melihat peristiwa astronomi yang langka dan menarik? Share di kolom komentar ya. Kamu sedang duduk di sebuah kedai kopi di Mars sambil menundukkan kepala, berusaha agar tidak menarik perhatian. Di sini ramai sekali. Banyak orang bernyanyi, menari, dan mengobrol keras-keras tentang kehidupan di Mars. Minumanmu tiba, dan kamu menyesapnya. Sejauh ini, tidak ada yang mengenalimu. Kamu mengenakan jaket dengan hoodie besar untuk menutupi wajah dan menyamarkan dirimu dari semua orang. Seseorang tak sengaja menabrakmu dan melihat wajahmu. Musik berhenti, dan kini semua orang menatapmu. Kamu tidak punya tempat sembunyi atau lari. Kamu mengabaikan mata yang memandang itu dan terus menyesap minumanmu. Seorang pria tua berjanggut duduk di depanmu, takjub dengan kehadiranmu. Jadi benar rupanya, padahal tidak ada yang percaya kamu akan selamat, ucapnya. Kamu diam dan terus minum. Semua orang berkumpul di dekatmu. Pria lain berbicara. Apa kamu gak bakal bilang gimana kamu bisa melarikan diri dari cengkeraman sang kraken antariksa itu? Semua orang terkejut. Tidak ada yang pernah berhasil lolos untuk menceritakan kisah sang kraken, kecuali kamu.
Rencanamu sebelumnya adalah mencari seorang utusan untuk membawamu ke pesawat antariksa yang jauh dari planet ini. Tapi sudah terlambat, kini semua orang tahu kamu ada di sini. Dan utusanmu kabur karena sadar semua perhatian tertuju padamu. Kamu membuka hoodie-mu dan menjelaskan apa yang terjadi. 2 hari lalu, kamu siap dengan peralatan lengkap untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kamu punya kapal tunggal yang dirancang untuk bermanuver melalui semua rintangan di luar angkasa. Kamu menyiapkan sisa perlengkapanmu dan mengisi bahan bakar. Semua orang menatapmu, mengetahui bahwa kamu mungkin takkan pernah kembali. Tapi sang Kraken sudah terlalu lama melayang di luar angkasa, mengganggu kontainer pengiriman yang membawa barang. Kapal kecil seperti milikmu bisa menyelinap melewati indera penciuman dan penglihatannya yang tajam. Tapi kapal yang lebih besar pasti dihancurkan. Kamu menjalani misi ini untuk menemukan sang Kraken dan mempelajarinya. Kalau kamu mempelajari sifat dan polanya, kamu bisa menemukan cara mengatasinya. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan kamu pun lepas landas. Kamu tahu perjalanan ini akan sangat panjang, mungkin 3 hari di dalam kekosongan luar angkasa. Kamu melihat rekaman singkat tentang sang Kraken, tapi tak ada yang tahu persis di mana dia tidur, atau apakah makhluk itu tidur atau tidak. Kamu memutar lagu dan mengatur kapalmu ke kendali otomatis. Kamu membuat catatan dan mengatur kamera untuk mendokumentasikan dirimu sendiri sambil mempersiapkan semua yang kamu butuhkan. Kamu juga punya beberapa kamera di luar yang merekam apapun yang bergerak, bahkan sensor termal untuk menangkap makhluk hidup yang melayang di luar angkasa. Setelah beberapa jam, kamu keluar dari wilayah aman di Mars dan masuk ke wilayah berbahaya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi atau orang lain yang bisa membantumu. Beberapa kapal kecil seperti milikmu sesekali lewat. Mereka melihatmu melaju lebih jauh menuju sang Kraken. Kamu melihat banyak tanda melayang bertenaga mesin yang memperingatkanmu tentang sang Kraken. Kamera mulai merekam dan kamu memulai jurnal video yang ditransmisikan ke jaringanmu di rumah. Sejauh ini, nihil, kondisinya sunyi dan gelap. Beberapa jam berlalu dan kamu cuma melayang-layang di antah berantah. Rasanya kamu ingin pulang, tapi kemudian sensormu menangkap sesuatu. Kamu melihat makhluk hidup besar di dekatmu. Kamu mematikan lampu dan memperlambat kapalmu. Kamu terus merekam dan mulai bicara kepada diri sendiri, menjelaskan semuanya. Entah dari mana kamu melihat makhluk bercahaya mirip ubur-ubur melesat bersama-sama dalam satu kelompok. Di sensor termalmu, mereka tampak seperti makhluk besar, padahal cuma makhluk kecil. Menurut penelitianmu, makhluk-makhluk ini adalah salah satu makanan utama Kraken. Jadi, mereka mungkin melarikan diri darinya. Setelah beberapa menit, makhluk-makhluk itu menjauh. Kemudian kamu keluar dan kembali menyalakan lampumu. Beberapa jam berlalu dan kamu masih belum melihat sang Kraken. Tiba-tiba, suara mendesing mengguncang kapalmu dan kamu sedikit terlempar keluar jalur. Kamu melihat sebuah objek besar telah mengaktifkan sensor termalmu, tapi kemudian menghilang. Kamu terus maju dan memeriksa pengaturan rekaman untuk melihat apa kameramu berhasil menangkap sesuatu. Kamu mencoba melihat dengan teliti, tapi sepertinya ada embusan angin yang bertiup melewatimu. Ini aneh karena tidak ada angin di luar angkasa. Kamu memeriksa sensor termal dan melihat makhluk besar berbentuk mirip Kraken terbang melewatimu. Dia masih ada di dekatmu dan mungkin menangkap aromamu. Sistemmu menangkap sejumlah partikel DNA dan sedang mempelajarinya. Setelah beberapa saat, sistemmu menunjukkan bahwa kulit Kraken bisa berubah warna sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kulitnya tebal dan terbuat dari beberapa bahan kosmik berpendar yang tidak pernah dimiliki makhluk lain yang pernah kamu temui. Sistemmu terus mempelajarinya.
Setelah beberapa saat, sang kraken menghilang dari radarmu dan menghilang. Kamu berputar, mencoba menemukannya. Orang-orang di Mars bisa melihat data tadi dan sudah punya informasi tentang ukuran dan kemampuan kulitnya. Mereka bahkan melihat beberapa rekaman yang berhasil kamu rekam. Saat kamu terus mengemudi ke arahnya, kamu membuka lampu sorotmu, mencoba melihat sesuatu. Kameramu masih merekam. Tiba-tiba, sang kraken mengubah warna kulitnya dan muncul tepat di hadapanmu. Tentakelnya yang besar berkelebat, mencambuk puing-puing luar angkasa di dekatnya. Matanya yang sebesar bus menatap lurus ke arahmu. Dia membuka mulutnya dan kamu melihat lapisan gigi tajam berputar-putar seperti penggiling. Dia punya paruh besar yang bisa menghancurkan kapalmu dengan mudah. Warnanya mulai berkedip dengan cepat. Sebagai peringatan untukmu, dia menembakkan cairan untuk bergerak di lingkungan luar angkasa yang tanpa gravitasi. Dia bergerak ke arahmu sebelum akhirnya melesat. Kapalmu punya medan pelindung otomatis, tapi gagal bertahan dari gigitan kuat sang kraken. Setelah beberapa detik, perisaimu pecah dan kapalmu meluncur jatuh ke planet lain. Kamu mendarat darurat di daratan berawa. Kapalmu selamat, tapi tidak bisa lepas landas. Analisis kraken sudah siap dan menunjukkan bahwa sang kraken tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas dan DNA-nya terus berkembang. Setelah berhasil menggigit medan pelindungmu, dia bisa beradaptasi untuk menciptakan medan pelindung bio serupa. Tapi kamu jatuh di planet asing. Kamu mengenakan pakaian pelindungmu dan mengamati lingkungannya. Atmosfernya dipenuhi nitrogen dan belerang. Kamu keluar dan berjalan sejenak. Gravitasinya mirip dengan bumi. Saat menjelajah melalui rawa, kamu mulai melihat beberapa partikel kulit kecil yang mirip dengan yang ditangkap kapalmu. Cairan di bawahmu adalah zat asing yang sepertinya merusak pakaianmu, jadi kamu memilih terbang melayang. Pepohonan di sini aneh dan sepertinya hidup dari atmosfer di sini, tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Tiba-tiba, kamu melihat kawah besar yang mengarah ke pusat planet. Kamu memasukinya dan melihat beberapa kapal yang mirip dengan kapalmu. Tampaknya, kraken membuat kapal-kapal ini keluar jalur dan semuanya jatuh di planet ini. Banyak di antaranya terlihat masih utuh, sementara yang lain benar-benar hancur. Sensormu menangkap hal lain dan mendeteksi ada makhluk lain yang tinggal di tengah sana. Kamu mencoba mendekat. Kamu berusaha sebaik mungkin untuk bergerak dengan perlahan, tapi kamu merasakan tanah bergetar di bawahmu. Kamu merunduk dan mencoba menghindari bebatuan yang jatuh dari atas. Sebuah tentakel besar muncul entah dari mana dan diikuti oleh tentakel-tentakel lain yang terus bermunculan. Makhluk itu beranjak keluar dan merangkak ke tempat terbuka. Menurut penelitian sistemmu, kraken ini 10 kali lebih besar dan bahkan terlihat berbeda. Dia tidak melihatmu, tapi dia bisa merasakan kehadiranmu. Dia mulai mengobrak-abrik planet ini, mencoba menemukanmu. Dia menggulingkan kapalmu. Kamu mencoba menemukan cara untuk menyalakannya, tapi ada bagian yang hilang. Kamu menemukan kapal lain yang terbengkalai dan mengambil bagian yang kamu butuhkan, lalu memasangnya di kapalmu. Bajumu punya fungsi perbaikan otomatis yang memungkinkanmu memperbaiki kapal tanpa alat bantu. Setelah beberapa menit, kapalmu siap lepas landas. Kamu berhasil menyalakannya, meski rusak, kemudian terbang. Kamu berhasil menyelinap melewati sang kraken. Semua orang di kedai kopi tadi terdiam. Banyak orang tidak mempercayai ceritamu. Mereka berhenti menerima transmisi langsung sebelum kamu terlempar oleh sang kraken antariksa. Tiba-tiba, alarm berdering dan memperingatkan bahwa sang kraken telah tiba. Semua orang bergegas pergi dalam keadaan panik. Kamu mendengar suara di kepalamu. Meski tidak jelas, kamu mulai merasakan sang kraken bicara kepadamu. Dia tahu kamu ada di sini dan datang untuk mencarimu.